Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful dari kelompok 10 kelas pembelajaran mesin E. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu gradient boosting. Ya, sini gradient boosting adalah algoritma klasifikasi machine learning yang menggunakan ensemble dari decision tree untuk memprediksi nilai. Gradient boosting termasuk supervised learning berbasis decision tree yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Gradient boosting dimulai dengan menghasil pohon klasifikasi awal dan terus menyesuaikan pohon baru melalui minimalisasi fungsi kerugian. Supervised learning adalah permodelan machine learning yang mempelajari data dengan label atau target di mana evaluasi model tersebut akan berdasarkan target yang telah ditentukan. Model supervised learning membutuhkan data training berupa data input dan target data yang diinginkan. Algoritma ini dilatih untuk melakukan prediksi berdasarkan pola yang telah ditemukan dalam menjawab data target. Klasifikasi data mining. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Tahapan klasifikasi dalam data mining menggunakan algoritma gradient boosting. 1. Inisiasi prediksi. Pada tahapan ini kita melihat data yang mewakili prediksi awal untuk setiap individu. Untuk metode klasifikasi, inisiasi akan sama dengan log ODS dari variabel dependent. Setelah itu dilanjutkan dengan menghasilkan hasil log ODS ke dalam rumus logistik function. Seperti berikut ini di bawah ada rumusnya. 2. Menghitung nilai residual. Setelah menghitung predict value, selanjutnya adalah menghitung nilai residual menggunakan rumus residual dengan actual value bernilai 0 untuk no dan 1 untuk yes. Residual sama dengan actual value kurang prediksi value. Dan yang ketiga itu prediksi nilai residual. Dalam tahapan ini akan membuat decision tree yang berisi angka prediksi nilai residual. Diperlukan proses transformasi untuk menghitung prediksi nilai residual di setiap datanya. Berikut merupakan rumus transportasi yang umum digunakan. Di bawah ini kelihatan. 4. Mendapatkan nilai probabilitas untuk data yang dependen. Sampel dataset yang digunakan dengan melalui decision tree yang berisi nilai residual yang baru. Residual yang diperoleh untuk setiap pengamat akan ditambah ke prediksi sebelumnya untuk mengetahui keakuratan dari data tersebut. Seperti di bawah ini rumusnya: inisial prediksi tambah learning rate X prediction residual. Kelima itu mendapatkan nilai residual yang baru. Setelah mengetahui nilai probabilitas dari seluruh data, selanjutnya adalah menghitung nilai residual dari masing-masing data yang mengurangi nilai prediksi baru dari actual value. Ulangi langkah 3 hingga 5 kali sampai nilai residual mendekati 0 atau jumlah iterasi sesuai dengan parameter ketika menjalankan algoritmanya. Terakhir itu komputasi final. Setelah mengetahui semua nilai probabilitas dan residual yang baru, maka nilai final dari prediksi suatu data dapat didapatkan dari rumus berikut: inisial prediksi tambah learning rate X prediction residual 1 tambah learning rate X prediksi residual 2 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu tahapan permodelan machine learning, yaitu pertama kita harus mengimport dulu semua kebutuhan library yang kita ingin pakai di Python dan scikit learning. Kedua itu kita load datanya, habis itu definisi variabel input dan output yang berupa itu independen dan dependen. Yang keempat itu kita cleansing data, habis kita bersihkan datanya, apakah ada data kosong atau tidak. Yang kelima itu splitting data. Keenam scaling data. Ketujuh variety atau training data. Kedelapan itu prediksi. Yang terakhir 9 evaluasi menggunakan score dan classification report. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.